Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau ajak kalian untuk unboxing produk air fryer dari Lock and Lock. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, air fryer ini adalah alat untuk menggoreng, tapi dia bisa menggoreng tanpa minyak atau oil free gitu. Di sini udah ada tulisannya bahwa dia oil free dan up to 80% less fat. Jadi produk ini cocok banget untuk teman-teman yang mau hidup lebih sehat dan mengurangi makan goreng-gorengan yang berminyak gitu. Nah, produk air fryer dari Lock and Lock ini menurut aku harganya cukup terjangkau. Kemarin aku beli produk ini seharga kurang lebih 800 ribuan gitu. Ini aku beli sendiri ya, dan honest review dari aku, bukan di endorse. Nah, di sini di bagian depannya juga ada tulisan untuk kapasitas dari si air fryer ini adalah 2 liter. Nah, dan bentuknya juga menurut aku cukup oke ya kalau dari dusnya. Nah, nanti kita akan unboxing sama-sama untuk lihat kayak apa sih dalamnya. Oke, sekarang kita masih mau lihat dulu kemasannya. Ini di bagian samping si kemasannya. Di sini juga ada beberapa penjelasan. Seperti 2-in-1 frying rack pan for maximum capacity. Lalu di sini juga ada time, temperature, cooking chart for quick and easy reference. Jadi ini kayak referensi tentang berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa suhu yang dibutuhkan untuk memasak suatu bahan makanan. Nah, dan di paling bawahnya di sini juga ada tulisannya 800 watt, 30 menit timer, 80% less fat, dan quick frying powerful motor gitu. Jadi daya yang dibutuhkan untuk si air fryer ini adalah 800 watt gitu ya. Oke, sekarang kita mau mulai untuk lihat dalamnya kayak apa. Kita mau buka kardusnya. Nah, di sini sudah ada buku petunjuknya dari Lock and Lock. Oke. Terus ini ada seperti kayak saringannya itu buat alas air fryernya. Lalu di sini kita lihat produk air fryernya ya. Fryer dari Lock and Lock. Oke, kita buka. Nah, ini kita buka dulu plastiknya. Oke, di sini ada tulisannya sama seperti yang tadi ada di dusnya ya. Untuk derajat dan berapa menit si air fryer ini dalam menggoreng suatu bahan makanan gitu. Jadi kayak di sini ada untuk ayam kira-kira 18 sampai 25 menit dengan suhu 180 derajat. Untuk udang 8 sampai 14 menit suhu 180 derajat. Ikan 8 sampai 14 menit 180 derajat. Untuk daging 15 sampai 20 menit 180 derajat juga. Untuk roti 15 sampai 18 menit 200 derajat, dan untuk kentang goreng 15 sampai 22 menit dengan suhu 200 derajat juga gitu. Lalu di bagian sini ada tombol untuk mengatur si derajatnya tadi ya, si suhunya. Nah, di sini di buku petunjuknya juga sama ya, tadi ada petunjuk untuk penggunaannya gitu ya, untuk pemasangan si air fryernya. Lalu di sini juga ada, di sini ada chart waktu memasak yang lebih detail gitu ya. Tadi kan cuman kayak garis besarnya aja, tapi di sini ada detail macam-macam banget. Bisa untuk dari kentangnya beku atau kentang goreng yang buatan sendiri dan lain-lain. Lalu di sini juga ada untuk steak, pork chop, hamburger, paha ayam. Jadi di sini itu lebih untuk detailnya gitu. Penggunaan air fryer itu
berapa suhunya dan berapa menit untuk menggoreng suatu bahan makanan gitu. Nah, lalu di sini kalau tadi yang di atas adalah tombol untuk mengatur suhunya, yang di bawah ini untuk mengatur menitnya gitu, menit untuk memasak bahan makanan kita. Lalu di sini kontainernya ya untuk menyimpan bahan masakan kita, bahan makanan kita apa gitu. Nah, lalu tadi kita juga mendapatkan ini. Nah, ini itu alas untuk di dalam si kontainer air fryer ini. Kita coba pasang ya. Ajak kalian untuk sama-sama coba penggunaan dari si air fryer ini gitu ya. Aku mau coba dengan menggoreng si kentang goreng ini, dan kentang goreng yang aku pakai ini dari beku gitu. Sebelumnya aku mau kira-kira dulu, aku mau pakai kentangnya ini sekitar 250 gram. Di sini udah sekitar 252 gram ya. Nah, sekarang kita akan langsung masukin si kentang gorengnya ke dalam si air fryer ini gitu. Tapi sebelumnya aku mau lapisin si alas dari air fryer ini dengan aluminium foil gitu. Ini emang nggak ditulisin sih di petunjuknya, cuman aku pernah lihat beberapa orang lapisin dulu si alas air fryer ini dengan menggunakan aluminium foil. Mungkin maksudnya supaya nggak cepat kotor gitu kali ya. Oke, mau aku bentuk kayak mangkok gitu dulu. Sekarang setelah aku alasin pakai aluminium foil ini, aku akan langsung masukin si kentang bekunya ini. Oh ya, tadi di buku petunjuknya juga aku baca kalau kentang ini membutuhkan proses pengadukan dalam memasaknya. Jadi maksudnya ketika kita udah pasang timer, misalkan untuk kentang ini kita pasang timer sekitar 20 menit misalnya. Nah, nanti di tengah jalan waktu memasaknya itu misalnya kira-kira di 10 menit, teman-teman harus mengaduk si kentang gorengnya ini gitu. Nah, setelah itu baru bisa dilanjutkan lagi, dimasak lagi sampai matang. Oke, seperti ini ya. Sekarang aku mau langsung masukin ke si air fryer ini. Oke, ini udah aku sambungkan si air fryer ini ke listrik. Sekarang kita mau mulai mengatur suhunya dulu ya. Tadi suhunya untuk kentang goreng beku ini sekitar 200 derajat Celcius. Nah, ini aku udah setel di 200 derajat Celcius ya. Lalu untuk timer memasaknya sekitar 20 menit. Jadi ini aku akan putar ke 20 menit sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah mulai memasak ya. Tadi aku baca juga di buku petunjuknya bahwa kalau nanti dia udah matang, dia akan ada timer yang bunyi gitu untuk ngasih tahu kita bahwa si masakan kita ini udah jadi gitu. Oke, jadi sekarang kita tinggal dulu
selama kurang lebih 10 menit, karena 10 menit nanti kita harus aduk dulu si kentang gorengnya, lalu dia akan lanjut lagi memasak. Nah oke, sekarang udah 10 menit ya, atau udah setengah jalan. Sekarang aku mau buka untuk aduk si kentangnya ini. Nah dan di buku petunjuknya juga ditulis kalau ngaduknya itu nggak boleh pakai peralatan dari logam. Jadi di sini aku bakal pakai sendok kayu. Oke, kita buka ya, udah kayak apa ya kira-kira. Nah, udah jadi seperti ini. Ini aku akan aduk si kentangnya. Di sini kelihatan ya kayak si kentangnya ini udah mulai matang. Oke, sekarang kita mau masukin lagi. Oke, sekarang kita tinggal tunggu sampai si air fryernya ini nanti timernya bunyi dan si kentang kita udah matang. Oke, tadi si timernya udah bunyi dan ini tuh seharusnya kentangnya udah matang di dalam ya. Sekarang kita coba lihat kayak apa hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Menurut aku ini hasilnya memuaskan banget ya. Ini benar-benar kayak kentang goreng yang kalau kita goreng pakai minyak, tapi kita bisa goreng ini tanpa minyak dan pastinya lebih sehat. Karena aku mau pindahin ini ke piring. Nah ini dia hasilnya, si kentang goreng yang digoreng dengan menggunakan air fryer dari Lock and Lock. Menurut aku hasilnya memuaskan banget, karena dengan harga yang terjangkau cuma sekitar Rp800.000 kita bisa menggoreng makanan tanpa minyak dan kita bisa hidup lebih sehat gitu. Gimana menurut teman-teman? Selamat mencoba ya. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Semoga video aku ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mungkin lagi hunting air fryer atau lagi cari air fryer dengan harga terjangkau, atau mungkin lagi berpikir gimana caranya hidup lebih sehat tapi tetap masih makan gorengan gitu. Nah menurut aku Lock and Lock ini, air fryer dari Lock and Lock ini harganya terjangkau dan menurut aku kualitasnya juga bagus dan recommended gitu. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, teman-teman bisa langsung subscribe dan like atau share video aku ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye bye.